Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bentuk resiko pada berbagai sektor bisnis. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Ahmad Taufik Amifuddin. Yang kedua, Alfiana Rohmatin. Yang ketiga, Anis Imeliana Dwi Nugraheni. Yang keempat, Anissa Ayuning Tias. Dan yang kelima, Anissa Maya Umri Hayati. Peta risiko mampu dibuat menerapkan dua pondasi secara umum, yaitu memiliki referensi dan pengalaman yang maksimal. Yang pertama, referensi artinya seorang pebisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman pemikiran yang baik yang terangkum dalam bentuk master plan perusahaan. Jadi, perjalanan dan pertumbuhan perusahaan tidak dilakukan secara praktis, namun dilakukan dan dilaksanakan secara sangat berkonsep seperti time schedule, perincian anggaran, prediksi penjualan, prediksi keuntungan, schedule penciptaan produk baru, jumlah gaji karyawan dengan menetapkan perhitungan sistematis, dan lain-lain. Yang kedua, pengalaman adalah yang diperoleh dari seseorang pebisnis, hasil tempaan dirinya yang diperoleh jangka panjang, sehingga akhirnya ia mampu menentukan dan memutuskan secara tegas bentuk pekerjaan atau usaha yang sangat layak untuk dikerjakan, dan baginya itu sudah sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Untuk lebih jelas memahami berbagai bentuk risiko dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, sektor bisnis pertanian dan perikanan. Produk pertanian seperti padi, palawija, kacang-kacangan, umbi-umbian, jagung, dan hortikultural. Produk perikanan seperti perikanan darat, perikanan laut, pengembangbiakan ikan, kepiting, tambak udang, pengembangan rumput laut, kerang laut, dan kerang mutiara. Adapun bentuk risiko yang akan dialami bisnis ini adalah 1. Produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan atau cepat mengalami kadaluarsa. Solusinya adalah menjual produk tersebut agar tepat waktu dan jumlah yang dipanen disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen secara tepat sehingga tidak ada barang yang tersisa. Yang kedua, pada produk perikanan khususnya harus dihindari masuknya berbagai bentuk bakteri dan penyakit lainnya karena sangat sensitif. Solusinya adalah dibutuhkan selalu adanya pihak pengontrol yang bertugas mengontrol dan mengecek secara berkala setiap saat kondisi produk seperti kesegaran ikan. 3. Membutuhkan penanggulangan dalam bidang penyediaan pestisida untuk jenis tanaman jika terserang hama. 4. Membutuhkan perawatan yang intensif agar produk pertanian dan perikanan selalu dalam keadaan baik. 5. Naik turunnya harga pupuk akan memberi pengaruh pada harga jual dan keuntungan. 6. Pada sektor pertanian sangat memiliki hubungan kuat dengan kondisi dan situasi cuaca. 2. Sektor bisnis peternakan. Produk peternakan seperti pemeliharaan dan pengembangbiakan unggas, sapi, kambing, buaya, lebah, ulat sutra, dan unta. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah 1. Produk yang dihasilkan rawan terhadap penyakit. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus selalu memiliki ketersediaan obat-obat hewan yang dibutuhkan sehingga tidak selalu harus ke pasar. 2. Membutuhkan perawatan yang intensif dan itu harus dilakukan berkala, yaitu termasuk dengan mengundang dokter hewan untuk mengecek agar hewan ternak selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dijual dan dikonsumsi.
Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus memperhitungkan biaya untuk mendatangkan dokter hewan. Artinya, dalam anggaran biaya dokter harus dimaksudkan dan diperhitungkan sebagai biaya tetap, karena pengecekan oleh dokter hewan bersifat tetap dengan tujuan untuk selalu menjaga kondisi hewan yang akan dijual ke pasaran. 3. Kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak ke depan serta harga jualnya di pasaran. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus selalu memantau dan melihat langsung kualitas dan mutu bibit tersebut, karena jika tidak dipantau langsung dan dilihat secara serius, bisa saja terjadi loss atau terlupakan, dan ini bisa berakibat pada kerugian yang lebih besar. 3. Sektor bisnis minyak dan gas. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah: yang pertama, menyebabkan munculnya banyak investor yang menanamkan modal dan membuka perusahaan-perusahaan migas baru yang selanjutnya mampu berdampak pada persaingan yang semakin kuat, bahkan perusahaan baru tersebut berusaha untuk mengungguli. 2. Produk bahan tambang sangat tergantung pada kondisi alam seperti migas. 3. Kondisi naik dan turunnya harga migas di pasar internasional sangat mempengaruhi kondisi penjualan serta profit yang akan diterima. 4. Pada saat sumur migas yang lama telah habis, maka perusahaan harus secepatnya menemukan sumber migas yang baru, dan menemukan sumur migas yang baru juga butuh waktu yang sangat lama. 5. Dibutuhkan waktu lama karena pada saat ditemukan belum tentu sumur migas tersebut memiliki kandungan migas yang mencukupi atau layak untuk dieksplorasi. 4. Sektor bisnis konstruksi. Adapun bentuk dari sektor bisnis konstruksi ini seperti pembangunan gedung, rumah, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, pembangunan rel kereta api, terminal bus, pembangunan pipa air minum, pembangunan listrik, dan lain sebagainya. Bentuk risiko pada sektor bisnis ini seperti A. Naik dan turunnya harga barang konstruksi memberi pengaruh pada pengerjaan proyek yang sedang berlangsung. B. Harus selalu mengamati kebijakan ekonomi dalam negeri dan luar negeri secara sistematis. C. Pengurusan izin bisa saja memakan waktu yang lama. D. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi pengerjaan proyek. Misalnya saja, jika dalam kondisi hujan, maka penyelesaian proyek akan memakan waktu yang lama. E. Mampu menggaji tenaga ahli profesional atau gaji yang diberikan harus sesuai dengan keahlian. F. Proyek yang dikerjakan harus sesuai dengan jadwal, karena jika di luar jadwal maka biaya akan membengkak dari yang telah dianggarkan. G. Harus memiliki sertifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan, misalnya memiliki standar ISO dan sejenisnya. 5. Sektor bisnis makanan dan minuman atau food and beverage. Adapun bentuk risikonya seperti A. Produk memiliki masa kadaluarsa. B. Produk yang dihasilkan sangat tergantung kepada hasil alam, sehingga jika terjadi gagal panen akan mengganggu produksi serta harga bahan mentah akan mengalami kenaikan. C. Perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena usia produk adalah singkat. D. Untuk makanan dalam kemasan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan desain kemasan atau packing yang digunakan. E. Setiap produk makanan dan minuman harus memiliki ciri khasnya masing-masing yang berfungsi untuk membedakan dengan yang sejenisnya. F. Setiap produknya harus mendapatkan izin dari Depkes dan izin atau pendaftaran dari Ditjen POM. G. Selera konsumen mudah bosan, maka harus terus melakukan inovasi produk. 6.
6. Sektor bisnis tobacco manufacturers atau yang dikenal sebagai pabrik rokok. Adapun bentuk risikonya seperti A. Keluarnya undang-undang atau peraturan dan keputusan lainnya yang tidak membolehkan merokok di tempat-tempat tertentu sehingga membatasi penjualan rokok. B. Penjelasan serta kampanye dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun LSM, tentang bahaya merokok bagi kesehatan. C. Dikeluarkannya fatwa dari MUI tentang bahaya dan haram merokok bagi umat muslim. D. Kampanye anti rokok serta bahaya yang timbul terus dilakukan termasuk oleh lembaga internasional seperti WHO dan organisasi dunia lainnya. E. Rokok yang ditawarkan harus memiliki cita rasa yang disesuaikan dengan daerah atau lokasi yang dipasarkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sektor bisnis asuransi dan perbankan atau insurance and banking. Yang pertama yaitu sektor bisnis asuransi. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis asuransi ini adalah A. Permasalahan pada saat klaim asuransi terjadi dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. B. Pada saat terjadi bencana akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan suatu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Jadi, hal ini dapat disimpulkan jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya tersebut akan menjadi persoalan karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu, namun bersifat keseluruhan. C. Pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota yang mencoba mengasuransikan produknya memiliki tingkat risiko yang tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. D. Secara internal, bagi perusahaan asuransi, risiko yang terjadi menyangkut dengan tindak ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan. E. Risiko keputusan manajemen menyangkut dengan keputusan pengalokasian dana yang tidak tepat dan tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. F. Risiko global. Yang kedua yaitu sektor bisnis perbankan atau insurance and banking. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor perbankan atau banking sektor ini adalah A. Timbul permasalahan kredit macet. Bagi perusahaan perbankan, jika timbul permasalahan kredit macet seperti debitur tidak sanggup lagi membayar cicilan dan jaminan seperti rumah, di mana ternyata rumah agunan telah terbakar, terkena banjir besar, hancur karena gempa dan sebagainya. Dalam kasus ini, uang yang sudah dipinjamkan sulit untuk bisa ditarik kembali secara maksimal dan nilai agunan juga semakin rendah. B. Pada saat kredit telah dikucurkan, ternyata beberapa bulan kemudian yang meminjam kredit ternyata telah meninggal dunia, maka dalam kesepakatan ini, jika ada penjelasan bahwa peminjam kredit akan dihapus bukukan jika yang bersangkutan meninggal, maka ini memungkinkan akan terjadi kondisi ini. Perbankan juga akan mengalami kehilangan sejumlah dana dari para debitur. Terjadi RAS, yaitu penarikan besar-besaran oleh masyarakat dari setiap tabungan dan deposito dan jenis lainnya yang mereka miliki karena ketidakpercayaan mereka pada perbankan tersebut, seperti bank yang akan menuju kepada kebangkrutan atau sudah berada dalam posisi yang mengalami kesulitan keuangan. D. Harus memahami dengan dalam portofolio investasi dan portofolio kredit. E. Kejahatan para hacker. Dan yang terakhir yaitu kondisi dan situasi persaingan perbankan dalam negeri dan luar negeri yang semakin tajam.
Yang kedelapan yaitu sektor bisnis real estate dan properti. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah A. Naik dan turunnya harga bahan material atau bahan bangunan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam dan luar negeri. B. Timbulnya kredit macet dari para pembeli rumahan. C. Demonstrasi buruh terhadap tuntutan gaji yang terlalu rendah atau tidak sesuai dengan UMR. D. Kualitas hasil desain real estate atau properti sangat mempengaruhi daya minat konsumen. Solusi yang bisa diberikan adalah perusahaan harus memiliki stok di gudang guna mengantisipasi lonjakan harga di pasaran yang fluktuatif, dan harus memiliki cadangan finansial yang disimpan dalam bentuk antisipasi jika harga barang terus mengalami kenaikan. Selanjutnya kita masuk pada sektor bisnis perhotelan. Bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini diantaranya yang pertama, memiliki fixed cost yang harus dibayar seperti listrik, telepon, PDAM, karyawan, dan perawatan hotel yang selalu harus dilakukan. Perawatan terus dilakukan dengan tujuan agar hotel selalu terlihat bersih, indah, dan cantik. Yang kedua yaitu biaya pajak yang harus ditanggung bersifat tetap. Yang ketiga, wisatawan yang akan menginap harus diperhitungkan dari segmentasi mana, mulai dari kelas menengah, kelas atas, ataupun kelas bawah. Karena menyangkut dengan biaya pengeluaran yang akan mereka keluarkan. Yang keempat, hanya ramai pada saat-saat liburan atau pada saat acara berupa event-event tertentu. Yang kelima, naik turunnya pengunjung yang menginap juga dipengaruhi oleh naik dan turunnya harga tiket angkutan, baik angkutan darat, laut maupun udara. Contohnya, jika pada saat liburan di mana harga tiket pesawat, tiket angkutan laut, dan tiket angkutan darat murah, maka kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Bali akan tinggi karena para wisatawan bisa memakai kelebihan dana dari ongkos tiket angkutan untuk biaya menginap di hotel. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang terakhir yaitu sektor bisnis travel agency atau sektor bisnis agen perjalanan. Bentuk risiko yang akan dihadapi pada sektor bisnis ini yaitu yang pertama, bisnis agen perjalanan sangat dipengaruhi oleh kondisi pemilik angkutan dalam menentukan tarif harga angkutan. Karena agen perjalanan hanya mengambil keuntungan dari fee atau komisi harga yang ditawarkan tersebut. Contohnya, jika harga satu tiket pesawat adalah 800.000, maka pihak agen perjalanan hanya mengambil keuntungan sebesar Rp30.000 sampai dengan Rp20.000 per tiket. Risiko yang selanjutnya yaitu pembeli tiket akan mengalami lonjakan, biasanya pada saat musim liburan, seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, Imlek, Tahun Baru, atau pada saat libur sekolah. Namun, jika pada saat liburan tersebut harga tiket angkutan sedang mahal, maka penjualan tiket juga akan mengalami penurunan karena bisnis travel agency sangat dipengaruhi oleh bisnis lain yang bersifat searah, yaitu harga tiket angkutan, tarif hotel, dan juga terutama berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang tarif angkutan, seperti jika ada keinginan untuk menaikkan harga bahan bakar kendaraan. Risiko yang ketiga yaitu situasi dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengurungkan niat banyak wisatawan untuk bepergian. Contohnya seperti keadaan era COVID-19 seperti ini, banyak wilayah yang dibatasi oleh beberapa pengunjung saja, sehingga mengurungkan banyak pengunjung ataupun wisatawan yang ingin bepergian, sehingga menurunkan pendapatan dari bisnis agen perjalanan ini. Resiko yang terakhir yaitu pada saat situasi dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan tersebut terjadi menyebabkan pihak pengelola daratan
pihak pengelola angkutan darat, laut, dan udara untuk memutuskan menunda keberangkatannya, sehingga beberapa pihak yang sudah membeli tiket akan kecewa karena keberangkatannya mengalami delay atau penundaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas maupun kurang paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.